Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat, semangat, dan ceria. Perkenalkan, nama Ibu Suranisa Valentini, NIM 203246163 dari program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi Hunah Al-Quran Hadis kelas 2. Yuk siapkan peralatan belajar, kita belajar bareng-bareng mengenai Hunah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari Hunah itu sendiri. Jadi, siswa itu dapat menjelaskan baik pengertian, apa itu Hunah, seperti itu. Terus menyebutkan huruf-huruf Hunah. Huruf Hunah itu apa aja sih? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui contoh bacaan Hunah dalam Al-Quran. Nanti kita juga bakal bahas ya. Baik, kita mulai. Hunah. Anak-anak, Hunah artinya dengung atau mendengung. Hunah adalah suara dengung yang keluar dari hidung ketika kita membaca Al-Quran. Dengung ini terdengar lembut, tidak keras, biasanya ditahan sebentar sekitar 2 rakaat atau 2 ketukan. Ketika kita membaca bacaan Hunah, suara kita tidak langsung berhenti, melainkan menahan bunyi sebentar di hidung sambil mengeluarkan suara seperti mendengung. Contohnya, seperti kita menirukan suara lebah. Ada bunyi yang lembut. Nah, bunyi seperti itu yang disebut dengan dengung Hunah dalam bacaan Al-Quran. Tujuannya adalah Hunah adalah agar bacaan Al-Quran terdengar lebih indah, halus, teratur sesuai dengan kaidah tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, huruf Hunah itu ada 2 ya. Yang pertama ada nun bertajwid, yang kedua ada mim bertajwid. Apa tadi? Nun bertajwid dan mim bertajwid. Kedua huruf ini harus dibaca dengan suara dengung atau menahan suara sebentar di hidung. Artinya, saat kita membaca huruf-huruf ini, suara kita tidak langsung berhenti, tapi ditahan sebentar atau mengeluarkan bunyi dengung yang lembut. Dengung ditahan selama 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Cara ini membuat bacaan Al-Quran kita menjadi lebih indah dan sesuai dengan kaidah tajwid. Baik teman-teman, bisa dipahami ada 2 huruf Hunah. Yang pertama ada mim bertajwid dan nun bertajwid. Nah, saat kalian nih baca Al-Quran terus menemukan huruf nun bertajwid atau mim bertajwid, maka itu hukum bacaan dari Hunah. Ya, paham ya teman-teman? Jadi kalau kalian nemu hukum bacaan Hunah, maka harus ditahan di pangkal hidung, bukan pangkal mulut. Nah, ditahannya itu berapa harokat sih? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini cara membacanya itu dengan dengung, suara mendengung yang ditahan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Tuk tuk. Nah, suara dengung itu keluar dari hidung bukan dari mulut sehingga terdengar lembut dan halus. Jadi saat kalian membaca ayat Al-Quran menemukan huruf mim atau nun yang memiliki tanda bertajwid, ingat ya teman-teman, nun sukun atau mim sukun yang bertajwid, maka itu bacaan dari Hunah, maka dibaca mendengung. Berapa tadi? Berapa ketukan? 2 atau 2 harokat ya teman-teman. Ingat-ingat, nun bertajwid dan mim bertajwid dibaca dengung. Dibacanya itu sepanjang
2 harokat atau 2 ketukan. Ditahannya di pangkal hidung, bukan pangkal mulut. Nah, kita ke contoh bacaan Huna. Teman-teman kita baca bareng-bareng ya, dan dicermati. Bisa didengarkan dengan baik-baik. Oke, yang pertama itu ada nun bertasydid, dan yang kedua ada mim bertasydid. Ya, kita mulai. Inna. Nah, itu kan berdengung. Inna. Jadi enggak inna gitu, tapi inna. Ditahan 2 harokat. Bi'anna. 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 Nah, kita bisa coba bareng-bareng ya. Inna. Bi'anna. Bukan inna bi'anna, tapi inna bi'anna. Selanjutnya ada hunna. 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 Nah, ditahan 2 harokat. Selanjutnya yang mim bertasydid ada summa, amma, lamma, summa, summa, summa. Bukan summa, tapi summa. Ditahan 2 harokat. Selanjutnya ada fa'amma, fa'amma, fa'amma. Ditahan ya. Terus ada lamma, lamma. Nah, kita awali dari yang tadi inna ya. Inna, inna, inna. Bi'anna, bi'anna. Hunna, hunna. Summa, summa, summa. Fa'amma, fa'amma. Lamma, lamma, lamma. Nah, bisa dipahami ya, jadi itu ditahan 2 harokat. Seperti itu. Selanjutnya itu ada contoh bacaan yang ada di Al-Quran. Nah, selanjutnya kita ke bacaan Al-Quran yang ada di Al-Quran, bacaan Huna yang ada pada ayat Al-Quran. Yang pertama itu ada An-Nisa, Quran Surat An-Nisa ayat 2 yang bunyinya Innahu kana huban kabira. Innahu. Innahu itu kan ada nun bertasydid ya teman-teman. Jadi dibacanya bukan innahu, tapi innahu kana huban kabira. Innanya itu berdengung, jadi ditahan selama 2 ketukan. Innahu kana huban kabira. Seperti itu. Jadi innanya itu berdengung selama 2 harokat, jadi ditahan. Selanjutnya ada Quran Surat Yunus ayat 19 yang bunyinya wa ma kana, benar-benar, wa ma kanan nasu illa. Kanan nasu itu kan ada nun bertasydid, jadi dibacanya kan dengung. Kanan nasu illa. Ditahan 2 harokat. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang bunyinya fatayammamu sa'idan. Nah, itu kan yammamu itu kan ada mim bertasydid, jadi dibacanya berdengung, ditahan selama 2 ketukan. Kita ulang ya. Fatayammamu sa'idan. Nah, jadi ditahan. Kita ulang lagi ya. Fatayammamu sa'idan. Fatayammamu sa'idan. Nah, selanjutnya ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Fa'ammas zabadu. Fa'ammas zabadu. Ammas itu kan ada mim bertasydid, jadi ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Kita mulai dari awal lagi ya, tadi yang An-Nisa
Ayat 2. Innahu kana huban kabira. Inanya ditahan. Innahu kana huban kabira. Selanjutnya Quran surat Yunus ayat 19. Wa ma kanan nasu illa. Tadi apa yang ditahan untuk surat Al-Yunus? Jadi surat Yunus itu ditahannya saat kanan nasu, itu kan ada nun bertasydid, jadi ditahan. Wa ma kanan nasu illa. Selanjutnya ada Quran surat Al-Maidah ayat 6, dibaca fatayammamu sa'idan. Tayammamu sa'idan. Nah, itu ditahan 2 harokat. Fatayammamu sa'idan. Berdengung ya teman-teman. Selanjutnya ada Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Fa'ammas-sabadu. Ammas-sabadu. Nah, itu berdengung. Fa'ammas-sabadu. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman. Kita ulang dari awal ya. Innahu kana huban kabira. Selanjutnya ada wa ma kanan nasu illa fatayammamu sa'idan wa ammas sabadu. Bisa dipahami? Mari bersama kita mengenal apa itu gunnah melalui lagu. Nah, itu artinya dengung. Gunnah terbagi menjadi 2. Yang pertama gunnah asliyah, yang kedua gunnah aridah. Gunnah asliyah hurufnya 2, yaitu mim tasydid dan nun tasydid. Dibaca nyaring disertai dengung. Ayo semua belajar tajwid. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang gunnah. Gunnah itu berarti dengung atau dibaca dengan dengung atau mendengung dengan lembut. Bacaan ini terjadi ketika kita menjumpai nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca dengung. Jadi kalau di Al-Quran bertemu dengan nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca dengan dengung. Dengan mempelajari gunnah, kita belajar bagaimana melafalkan surat-surat huruf-huruf Al-Quran dengan benar, serta menjaga keindahan dan keharmonisan suara saat membaca. Selain itu, memahami hukum bacaan gunnah juga membantu kita untuk lebih mencintai Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca dengan benar adalah ibadah yang bernilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak, ayo terus belajar dan membaca Al-Quran. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana la yanfa'una wa zidna iman walhamdulillahi ala kulli hal. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami yang bermanfaat, ajarkanlah kami mengenai apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu terhadap kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap kondisi. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah usai. Semoga ilmunya bisa sampai ke kalian bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan menambah semangat kalian untuk membaca Al-Quran dengan benar.
Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam belajar memahami Al-Quran. Ingat ya anak-anak, teruslah berlatih membaca Al-Quran setiap hari. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan agar kita terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.